Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita jumpa lagi di dalam ibadah raya kita pagi ini. Salam damai sejahtera dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa, makasih, syukur kami naikkan kepadamu kalau pada kesempatan pagi ini kembali kami boleh beribadah. Dan bagi anak-anakmu yang mengikuti ibadah secara streaming online, biar kiranya kasih karuniamu boleh turun dan datang hadir di rumah masing-masing. Sehingga berkat-berkat yang terbaik dari tempat maha tinggi boleh turun atas setiap sidang jemaat yang mengikuti ibadah raya secara online. Kami bersyukur Tuhan bahwa meskipun kami secara jasmani terpisah, tetapi di dalam roh kami satu adanya. Dan hadirat rohmu ada di mana-mana, ada di mana saja, di mana ada anakmu yang sehati memuji dan menyembahmu. Sebab itu kami berdoa untuk sidang jemaat, semuanya siap hati untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan dibagikan. Bagi hamba-hambamu yang melayani pujian, penyembahan, musik, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Yang melayani sound system, multimedia ataupun yang ada di belakang layar dalam perekaman, Tuhan Engkau memberkati dan mengurapi. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah raya pada pagi hari ini. Dan secara khusus doa kami untuk hamba-Mu, Ibu Elis Philip yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Pengurapan-Mu ada atas hamba-Mu. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah raya kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sembah hanya bagimu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima sembah kami, Jesus. Kaulah Tuhan penebusku, bersamamu takkan goyah kerajaan-Mu. Datanglah di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan penebusku, bersamamu takkan goyah kerajaan-Mu. Datanglah di bumi dan di surga. Sembah hanya bagimu di tahta yang kudus, oh Yesus. Layak, Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya. Kaulah Tuhan penebusku, bersamamu ku takkan goyah kerajaan-Mu. Datanglah di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan penebusku, bersamamu ku takkan goyah kerajaan-Mu. Datanglah di bumi dan di surga. Sembah hanya bagimu di tahta yang kudus, oh Yesus. Layak, Engkau yang layak dipuji,
Engkau, kami sembah Engkau, kami muliakan. Sembah hanya bagimu di tahta yang kudus, oh Yesus. Layak, Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya. Sembah hanya bagimu di tahta yang kudus, oh Yesus. Layak, Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Jesus. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan, membawa korban pujian kami di tahta suci-Mu. Kami menyembah Engkau, kami bawa hidup kami sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Itulah yang menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Jesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud
di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi kita katakan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu. Oh, we worship You Lord. Oh, ini hidup kami Tuhan yang dipersembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terimalah persembahan kami Tuhan. Hidup kami yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima Tuhan, terimalah persembahan hidup kami. Terima Tuhan persembahan hidup kami yang menyenangkan akan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, yang dipersembahkan sebagai penyembahan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami satukan hati kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Om Hin dan Ci Ellen, dan juga Om Yu dan Cik Jiu, beserta seluruh full-timer yang ada. Kami berdoa, kami satukan hati, kami memberkati mereka. Bapa di dalam surga, ini kami mengasihi mereka,
jadikan mereka berkat buat setiap kami, jadikan mereka teladan buat setiap kami. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, biar boleh memberkati akan setiap kami, terutama umat-Mu dan juga jemaat-Mu dan juga orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih kami satukan hati, kami tetap memberkati mereka di dalam nama Yesus. Juga kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, biar kami boleh bermanfaat, berfungsi untuk sekeliling kami, untuk sekitar kami. Baik melalui pelayanan-pelayanan yang sudah ada, kami memberkati, biar Engkau sendiri yang terus memelihara akan gereja-Mu di tempat ini, dan gereja-Mu akan terus menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami, sebentar kami boleh mendengar akan firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang bukakan mata hati dan pikiran kami, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang urapi dan memberkati hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kalau Tuhan izinkan kita beribadah semua karena anugerah-Nya. Biarkan pertemuan kita pagi hari ini kita boleh saling meneguhkan, menguatkan, menghiburkan satu dengan yang lain. Mari kita akan segera membaca Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, kita akan membaca bersama-sama dan nanti Pak Theophilus Cendra akan membantu kita membaca firman tersebut, saudara mengikutinya. Mari silakan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, di saat masa yang seperti ini, di masa pandemi, banyak orang mengalami kekhawatiran. Khawatir tentang kesehatan, khawatir juga tentang ekonomi, khawatir tentang keamanan, banyak sekali yang dikhawatirkan. Kekhawatiran memang hal yang sangat manusiawi. Tetapi surat Paulus kepada Filipi mengingatkan Anda dan saya supaya Anda dan saya jangan khawatir tentang apapun. Ya. Saudara dan saya tidak boleh khawatir tentang apapun. Kenapa? Alasannya apa? Anda dan saya tidak boleh khawatir tentang apapun juga karena kita bisa menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang bisa berdoa. Ya, tetapi banyak orang bisa juga memohon. Tetapi jarang sekali orang bisa mengucap syukur. Tetapi yang disarankan oleh Paulus lewat suratnya kepada jemaat Filipi, dia menyatakan bahwa kita bisa menyatakan segala keinginan kita kepada Bapa dalam 3 hal, doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Dan orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang mengerti bahwa Bapaknya itu tidak perlu diragukan. Dia mengenal Allahnya dengan benar, maka menghadapi masalah apapun, dia bisa mengucap syukur. Alasan yang kedua, kenapa Anda dan saya tidak boleh khawatir tentang apapun juga, alasan yang kedua, Matius 6
ayat yang ke-27. Matius 6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dalam jalan hidupnya. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, Anda dan saya mau khawatir karena itu hal yang sangat manusiawi, tetapi ayat ini berkatanya, siapakah di antara saudara dan saya yang karena kekhawatirannya bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Sehasta itu kira-kira 1 langkah, ya. Saudara, kalau saya bisa gambarkan orang khawatir tuh seperti ini. Anda bisa setir mobil dan hari itu Anda pergi dengan teman dan yang bawa mobil itu teman Anda. Teman Anda yang pegang setirnya. Anda duduk di samping teman Anda. Ketika mobil ini hampir nabrak sesuatu, Anda melihat teman Anda ini belum connect begitu ya. Belum tahu kalau di sampingnya ada kendaraan lain yang mau nabrak dia. Saudara, tiba-tiba tangan Anda punya reaksi banting setir, kaki saudara seperti orang lagi mau ngerem begitu ya. Kayaknya mau ngerem. Kelihatannya usaha tangan Anda yang lagi banting setir dan kaki Anda yang ikut-ikut ngerem, itu ada hasilnya enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena yang pegang kendali, yang pegang setir, itu bukan Anda, tapi teman Anda. Betul kan? Nah, kekhawatiran itu seperti itu. Jadi percuma sebetulnya. Ya, menghadapi masalah kalau khawatir itu sebetulnya gak ada gunanya. Orang Inggris berkata bojai gitu ya. Gak ada gunanya, gak ada artinya. Kenapa? Yang pegang kendali hidup itu bukan pegang kendali setir mobil itu bukan Anda, tapi teman Anda. Demikian kita mau khawatir menghadapi hidup ini gak ada gunanya. Karena dengan kekhawatiran itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena yang pegang kendali hidup kita bukan diri kita, tetapi yang pegang kendali hidup kita adalah Tuhan Yesus, penebus hidup kita, pemilik hidup kita. Dialah yang mengendalikan hidup kita. Jadi ya nyerah saja gitu kan. Lalu pertanyaannya, ketika Anda dan saya khawatir, apa yang Anda dan saya harus lakukan? Menurut Anda apa? Kalau Anda khawatir, apa yang Anda harus lakukan? Nah, ya kan, pertanyaan ini seringkali dijawab orang Kristen begini, berdoa. Berdoa Bu Elizabeth, itu jawaban orang Kristen. Tapi sebetulnya ketika kita khawatir, apa yang Anda dan saya harus lakukan? Kita lihat 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Jadi saudara, ketika kita mengalami kekhawatiran, yang Anda dan saya lakukan bukan berdoa, tetapi menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus yang pelihara hidup kita. Saudara, karena saya banyak mengikuti kegerakan kekristenan, ketika kita mau ngadain KKR, melihat cuaca yang mendung, hujan turun, panitia berdoa. Ayo kita berdoa.
Ketika berdoa saudara, selesai berdoa, Tuhan aku percaya Tuhan akan membuat langit ini cerah kembali. Tapi ketika berdoa amin, ya, keluar saudara, lihat masih mendung cuacanya, hujan mulai rintik-rintik. Mereka berkata begini, ya hujan, tuh nanti ada enggak ya yang mau datang? Ternyata dia berdoa, tapi dia belum menyerah kepada Tuhan. Ada lagi teman ini, anaknya sakit kena hepatitis atau liver ya. Saudara, dia tiap kali berdoa dan berpuasa dengan kami, selalu berkata, Tuhan Yesus aku percaya Engkau menyembuhkan anakku, penyakit anakku sembuh. Oleh bilur-bilur-Mu Yesus, anakku sembuh. Udah begitu kan? Tapi nanti ketika dia pulang sampai di rumah, dia ketemu anaknya lagi main. Nyo, kamu kenapa gak istirahat? Kamu tuh sakit loh Nyo. Kamu tuh sakit loh Nyo. Kamu harus istirahat. Kalau enggak kamu gak sembuh-sembuh loh nanti. Dia lupa. Tadi dia sudah berdoa. Tetapi kekhawatiran dia memperkatakan perkataan negatif yang tanpa dia sadar dia mengutuk anaknya dan mengikat anaknya dalam penyakit. Itu sebabnya saudara, kalau Anda dan saya mau melihat Tuhan bertindak buat kita, hanya satu, menyerah dengan apa? Percaya. Mazmur 37 ayat yang kelima mengatakan begini. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoa tanpa menyerah, Tuhan gak bertindak. Tapi kalau saudara mau melihat Tuhan bertindak buat Anda dan saya, menyelesaikan masalah persoalan yang kita hadapi, Anda dan saya harus melakukan dua hal. Satu, menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya. Bisa nggak orang menyerah tanpa percaya? Bisa. Bisa, bisa. Saya kasih contoh begini ya. Satu kali mungkin saya pergi sama Grace ini. Pergi tur bareng-bareng. Karena Grace kenal, maka ketika lihat saya mau ke toilet, Grace berkata begini, Tante Elis, sini Grace bawain tasnya. Saudara, karena saya belum kenal Grace terlalu dekat, hanya kenalnya Grace ini anaknya Tuti dan Hani, maka ketika saya menyerahkan tas saya mikir panjang, tak serahin gak ya? Aku serahin gak ya? Ini di tasku ini ada paspor, ada uang, ada barang-barang penting. Aku serahin gak ya ke Grace ya? Tapi karena sungkan ini sama Grace, saya serahin ke Grace. Ketika saya serahin ke Grace, saya masuk ke dalam toilet. Tapi di dalam toilet ini hatiku deg-degan, berdebar. Deg-deg, hilang gak yo? Hilang gak ya? Ditaruh sama Grace sembarangan gak ya? Hal begitu bisa terjadi. Kalau ada rasa berdebar di dalam hati kita, ada rasa deg-degan dalam hati kita, berarti kita menyerahkannya tidak dengan percaya. Ya. Tapi lain, kalau satu kali saya sudah kenal Grace lama, gitu, pergi bersama dengan Koyong, dengan Kohin, dengan Ellen, mungkin mereka nggak bilang, Lis, sini tak bawain. Tapi sebaliknya saya berkata, Ellen, titip ya tasku ya. Saya bisa titip, saya bisa masuk ke toilet, dan saya bisa di dalam toilet nggak deg-degan. Kenapa? Karena saya menyerahkan tas saya dengan percaya. Maka ketika kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan percaya,
saya percaya Tuhan akan bertindak buat kita. Amin. Amin ya. Yang kedua, kenapa Anda dan saya tidak boleh khawatir dalam hidup ini, tentang hidup ini? Ya, kita sudah tahu karena kita bisa menyatakan dalam segala keinginan kita kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, kita nggak boleh khawatir karena dengan kekhawatiran kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang ketiga nih, ketika kekhawatiran ada dalam hidup kita, apa yang saudara dan saya mesti lakukan? Yaitu Anda dan saya menyerahkan hidup kepada Tuhan yang pelihara hidup kita dengan percaya. Maka Anda akan melihat Tuhan akan bertindak buat kita. Yang sekarang yang keempat, kenapa Anda dan saya tidak boleh khawatir tentang hidup ini? Kembali ke Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 8, Anda perhatikan baik-baik. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi saudara dan saya nggak perlu khawatir tentang apapun, karena Bapak kita itu tahu, mengerti apa yang Anda dan saya perlukan sebelum kita minta kepada Dia. Ya, apa itu yang kita perlukan? Baik keperluan roh, jiwa, tubuh, materi, bahkan keperluan yang kita nggak pernah ngerti, yang kita nggak ngerti apa-apa itu. Salah satu contoh ya, saya dulu nggak pernah bayangin kalau suami saya akan meninggal, tinggalin saya lebih dulu. Saya nggak pernah bayangin, dan saya nggak pernah bayangin kalau teman yang selama ini gandeng saya bakal pindah ke Bali. Nggak pernah ini. Tiba-tiba dia pindah ke Bali, suami saya meninggal, teman saya pergi, pindah ke Bali. Saya nggak bayangin. Saya nggak ngerti nih saudara. Saya juga nggak ngerti nih. Tapi tiba-tiba muncul Ervin. Ervin ini yang bisa full time. Dampingi saya bebas. Satu hari mau 24 jam juga nggak masalah. Ya mau ikut saya pergi ke luar negeri 2 minggu juga nggak ada masalah. Nah, itulah yang saya katakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya kepada Dia. Bapak Ibu, satu kali saya ingat sekali satu peristiwa. Ya, kami mau membangun gedung asrama guru wanita di sekolah. Nah, waktu itu suami saya lagi cari tempat dan ternyata sudah dapat. Dia pulang, dia ngomong begini sama saya, "Yang kita sudah dapat tanah untuk bangun gedung asrama guru perempuan. Kita hari Rebo depan ya bayaran tanah itu." Saya bilang gini, "Ya, siap." Ternyata saya lupa Bapak Ibu. Saya kelupaan, hari Rabu mau bayaran. Hari Selasa pagi saya ke desa Telogoweru. Karena hari itu saya dapat tugas dari provinsi untuk mengarahkan lurah-lurah dan camat se-Jawa Tengah. Saya hari itu berbicara di depan mereka bersama dengan Pak Kiai yang dari Pemkot dan provinsi. Dalam perjalanan menuju ke desa, sebelum berangkat, suami saya itu ngomong begini sama saya, "Yang kamu jangan lupa loh, besok itu kita ini bayaran sama yang punya tanah di notaris." Hah? Saya kaget saudara. Wow, ya. Tapi ketika itu saya ingat ayat ini, gak ada gunanya saya khawatir. Saya cuma bilang begini sama suami saya, "Ya, oke yang, besok yang." Di perjalanan saya gak bisa khawatir.
Saya ini cuma belajar ngucap syukur saudara. Karena kalau pakai otak saya pun saya nggak ngerti cara menanganinya seperti apa. Saya tahu saya pulang dari Trogoweru pasti sudah sore menjelang malam. Jadi nggak ada kesempatan lagi untuk saya berbuat apa-apa. Saya mesti konsentrasi ngomong di depan para lurah dan camat se-Jawa Tengah ini. Karena ini hal yang sangat penting. Jangan sampai salah bicara ini. Itu sebabnya saudara, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya lagi konsentrasi sama firman Tuhan. Saya ngucap syukur. Tiba-tiba ada telepon bilang begini, Lis, aku mau tanya, hari Minggu yang lalu, aku nih pulang dari Singapura, aku dapat titipan kardus dari Singapura untuk dikirim ke kamu. Apakah kamu sudah terima? Ketika teman saya berkata demikian, saya bilang, belum tuh, aku belum terima apa-apa. Coba, sudah kok, yang kirim supir saya. Oke, saya bilang coba ya, tutup dulu, aku telepon anak-anak di rumah. Ketika saya telepon anak di rumah berkata, ampun Bu, Esther saya berkata, saya yang terima, tapi saya nggak sempat ketemu Ibu karena Ibu pulangnya malam terus. Terus barangnya di mana? Aku sudah simpan di almarinya Ibu. Oke, saya telepon teman saya lagi. Oke, teman, aku sudah terima titipannya, yang terima Esther dan sudah disimpan di almari, tapi saya belum sempat buka. Nanti ya, aku sampai rumah aku buka. Saudara, pulang dari Trogoweru, sudah rada malam itu. Saya pulang kira-kira 8:30 malam. Ketika saya sampai di rumah, Esther saya lari-lari, ambil kunci, dan buka almari itu, dia keluarin 1 paket dos. Oh, saya lihat, dos parfum. Maka saya buka. Ketika saya membuka dos parfum itu, ternyata benar parfum isinya. Tapi yang set-setan ya, yang sebelah kiri parfum, biasanya itu ada hand body sama shower ya, body shower ya. Tapi ternyata yang sebelah kanan itu isinya bukan body shower dan bukan hand body, tapi ternyata yang sebelah kanan tuh isinya uang gebungan saudara. Ada 5 gebung. Dan ketika dilihat suami saya, itu adalah US dollar. Saya terkejut saudara. Ternyata ada 50.000 US dollar di dus parfum itu. Ketika itu saudara, di situ tiba-tiba Roh Kudus yang ada dalam diri saya mengingatkan saya kepada Matius 6 ayat 8, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepada Dia. Jadi saudara, saya tahu, saya mengerti Bapak kita itu mengetahui kebutuhan kita jauh lebih banyak, lebih mengerti dari kita sendiri. Saudara, ketika saya lihat itu, saya gini, selamat, aku tadi belum ngomel. Selamat, untungnya saya tadi enggak ngersah. Kalau saya ngersah, ngomel, aduh, betapa malunya saya sama Tuhan. Karena Tuhan itu Bapa kita, tahu menyediakan kebutuhan kita sebelum kita meminta kepada Dia. Amin. Saudara, kesaksian terakhir yang saya akan sampaikan buat Anda, saya cuma melihat begini, benar-benar ada perlindungan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, tadi tentang saya butuh teman pelayanan, Tuhan menyediakan buat saya. Perkara keuangan, Tuhan sediakan buat saya sebelum saya minta kepada Dia. Ketika saya butuh makan, ya, saya nggak ngerti loh saudara, mau makan apa aja saya nggak tahu. Tapi saudara, saya cuma melihat begini sama anak-anak saya. Ketika saya lagi make up pagi hari, saya ngobrol sama anak-anak saya berkata begini, kamu tahu nggak, Bapak kita itu tahu menyediakan segala kebutuhan kita sebelum kita minta kepada Dia.
Lagi ngomong gitu, tiba-tiba ada telepon bunyi. Ada telepon bunyi, dan telepon itu berkata begini, "Tante, mau nggak bandeng atasnya ada daun apa? Singkong dan pete dari Purwokerto. Saya kirim ya 2 ekor ya ke tante." Tutup teleponnya, saya ngomong gini sama anak saya, sama 2 pembantu saya. Lihat toh, apa kita ini mikir toh kita ini hari ini mau makan bandeng Purwokerto? Enggak kan? Tapi lihat Tuhan sediakan. Setelah itu saudara, saya belum selesai make up, baru selesai make up, lagi mau ganti pakaian ada telepon. "Lis, aku kirim ayam goreng kalasan ya, sama ampela ati." Saya mikir gini, lihat Tony loh, apa kau mikir toh mau makan ayam goreng kalasan sama remplo ati? Enggak kan? Tuhan sediakan. Selesai nih saudara, keluar dari kamar, saya lagi berjalan ke meja makan, tiba-tiba satu karyawan saya menghadap saya dengan berkata, "Bu, Laten minta disediakan uang 2 juta. Ya, paling enggak 2 juta Bu, untuk nanti membayar dam truk yang lagi membuangi berangkal." Oh ya, saya bilang begitu Bapak Ibu. Ketika saya berkata begitu, saya selesai makan, jam 11 siang ada tamu ke rumah saya. Tamu yang datang ke rumah saya, dia cuma ngasih 1 amplop, dan ketika saya buka isinya 2 juta persis. Jadi saya cuma begini saudara, wow, Bapak kita ini gak perlu diragukan. Dia memang benar-benar Bapak yang bertanggung jawab, dan dia adalah Bapak yang berani bertindak buat orang-orang yang berani mempercayakan hidupnya dan menyerahkan hidupnya kepada dia, maka dia akan bertindak sebelum Anda dan saya minta. Dia lebih mengetahui segala keperluan dan kebutuhan kita. Karena itu lewat pagi hari ini, lewat mimbar pagi hari ini, dimanapun Anda berada yang mendengar siaran online ataupun Anda yang ada di dalam gedung gereja ini, saya cuma minta satu hal, percayai Bapamu dengan segenap hati, percayai Bapamu dengan sepenuh hatimu, dan menyerahlah kepada Dia dengan segenap hati, maka Anda akan lihat Tuhan akan bertindak bagimu. Maka akibatnya hidup Anda dan saya akan mengalami apa yang dikatakan Filipi 4 ayat yang ke-7. Terakhir ya, Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bisa menyerahkan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur, kita bisa percaya kepada Allah, menyerah dengan percaya, maka Allah bertindak bagi kita, maka hidup Anda akan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Anda dan saya akan jadi orang Kristen yang tenang. Anda akan jadi orang Kristen yang bisa jadi berkat buat orang lain. Anda dan saya akan jadi orang Kristen yang berdampak, jadi berkat, menenangkan situasi, kondisi orang-orang yang hidup di sekeliling kita, yang sedang takut, ketakutan, sedang dilanda kekhawatiran. Tapi dengan hidup Anda dan saya, kedamaian, ketenangan yang ada dalam hidup kita, kita bisa mendoakan orang lain dan kita bisa jadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami semua bahwa tidak ada alasan apapun buat kami khawatir, karena Engkau Bapa adalah Bapa yang tahu menyediakan segala kebutuhan kami sebelum kami meminta kepadamu.
Ketika kami berani percaya kepadamu, menyerah kepada Engkau dengan segenap hati kami, maka kami akan lihat Engkau akan bertindak buat kami, dan tindakanmu yang Kau perbuat atas hidup kami melampaui dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas jemaat yang ada di gedung gereja ini maupun yang mendengar dari online. Tuhan Yesus memberkati mereka. Biarkan Tuhan anugerah-Mu bekerja, menolong dan menyelamatkan, melepaskan dan membebaskan kami semua dari situasi yang mencekam dan mengkhawatirkan dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Setelah kita sama-sama diberkati dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Sekali lagi saudaraku, saya ingatkan bahwa yang terpenting adalah hati kita. Hati yang bersyukur, hati yang rindu untuk memberi yang terbaik bagi Dia. Dan inilah persembahan kita, biar kiranya Tuhan boleh menerimanya. Kita akan berdoa. Tuhan, inilah persembahan syukur dari umat-Mu. Engkau telah memberkati kami, dan biar kami boleh menyisihkan sebagian berkat itu untuk kami persembahkan bagi pekerjaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk para pengelola keuangan di gereja Kahal, supaya Tuhan karuniakan hikmat, Tuhan karuniakan kebijaksanaan, sehingga setiap rupiah yang dipersembahkan oleh orang-orang yang mengasihi-Mu itu dapat mengalir ke tempat dan sasaran yang tepat seperti kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan selama ini Engkau telah cukupkan, Engkau telah berkati, dan kami rindu berpartisipasi untuk pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama akhiri ibadah raya kita. Setelah kita sama-sama memuji, menyembah Dia, dan sama-sama diberkati dengan firman Tuhan, kita sekarang akan menerima berkat. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tangan, terima berkat Tuhan. Para kekasih Tuhan, umat tebusan biji mata Allah, setelah engkau sama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan akan firman-Nya, maka sekarang turun kiranya segala berkat-berkat yang terbaik, penyertaan Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus, kasih Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian, hari ini, esok, dan sampai seluruh bumi penuh kemuliaannya, lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, sampai Dia datang kembali. Kita semua yang diberkati katakan, amin.